guys, kembali lagi di Spesialis Ternak. Solusi para peternak. Gimana nih kabar sobat ternak semua? Masih pusing mikirin ternaknya saat pandemi atau sudah kembali normal nih kayak biasanya? Tapi tenang, kami kembali lagi di sini memberi info-info menarik seputar ternak, khususnya unggas buat sobat ternak semuanya. Dan di sini saya kembali lagi ditemani oleh kawan saya yang cantik sesuai namanya. Siapa kak? Kak Cantik Lutfia. Cantik Lutfia. Gimana nih kabar kak Cantik? Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana Kak Yuda kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tetap strong nih. Tetap dong harus. Bagi info untuk teman-teman semua. Harus tetap strong. Nah, kita langsung saja ya. Nah, kemarin kita kan sudah membahas mengenai vaksin aktif. Yang cara pengaplikasiannya itu melalui air ya kak. Nah, air minum. ini ada satu jenis vaksin lagi yaitu vaksin inaktif. Nah, tujuannya apa sih vaksin inaktif itu? Apa sama seperti vaksin aktif itu? Nah, lalu apa yang membedakan dari kedua vaksin tersebut? Oh gitu. Oke, jadi kan kemarin kita udah bahas tentang vaksin aktif. Nah, sekarang kita mau sharing tentang vaksin inaktif. Nah, vaksin inaktif sendiri ini berisi virus yang sudah dimatikan gitu, sehingga dia tidak mampu untuk berkembang biak atau bermultiplikasi di dalam tubuh yang sudah tervaksinasi oleh vaksin inaktif tersebut. Nah, sehingga proses atau kinerjanya ini berbeda dengan proses kinerja dari vaksin aktif. Kalau vaksin aktif kemarin kan dia berisi virus yang masih hidup gitu ya. Jadi masih bisa untuk berkembang biak, masih bisa untuk bermultiplikasi. Sedangkan di vaksin inaktif ini dia tidak bisa, bermultiplikasi atau berkembang biak. Tapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk menggetak sistem antibodi di dalam tubuh gitu. Nah, untuk metodenya kemarin kan kalau vaksin aktif itu kan dengan cara air minum, tetes mata, tetes hidung gitu. Kalau vaksin inaktif ini menggunakan metode injek atau penyuntikan gitu. Nah, sehingga vaksin inaktif ini dominan berfungsi untuk menggertak kekebalan humoral yang spesifikasinya ini tersebar di darah gitu, dalam darah gitu. Jadi pengaplikasiannya lewat injek atau suntikan. Nah, lalu kalau untuk daya tahan vaksin inaktif itu berapa lama sih kak? Dan untuk reaksinya juga berapa lama itu kira-kira? Oke, jadi proses pembentukan kekebalan tubuh atau proses memasukkan data ke sel memori setelah disuntikan ini kalau vaksin inaktif ini cukup lama ya dibandingkan dengan vaksin aktif. Kalau vaksin inaktif ini untuk proses pembentukannya ini sekitar 14 hari. Jadi baru 14 hari ini antibodinya ini baru berfungsi gitu. Nah, untuk respon perlindungannya, kalau respon perlindungan dari vaksin inaktif ini cukup lama dibandingkan dengan vaksin aktif gitu. Jadi proses pembentukannya vaksin inaktif ini lama, tapi respon perlindungannya juga lama gitu. Tapi ini juga tidak pasti Kak, ini juga tergantung dari setiap individu ayamnya gitu. Jadi ketika ayamnya ini lagi tidak fit, terus divaksin, ini malah menyebabkan sakit atau mengakibatkan kematian. Kalau nanti vaksinnya ini ayamnya ini sehat, fit, ketika divaksin ini maka pembentukan antibodinya ini juga sangat cepat gitu. Jadi perlu diketahui oleh para peternak melakukan vaksinasi ini untuk ayam yang sehat atau ayam yang fit kayak gitu. Jadi gitu. Nah, saya jadi tambah penasaran nih. Bagaimana sama kandungannya sekarang? Dari vaksin itu. Inaktif, oke. Nah, untuk kandungannya sendiri ini tetap sama ya, namanya vaksin ini kan berarti dia mengandung virus gitu. Cuma yang membedakan ini adalah virusnya hidup sama virusnya mati gitu. Nah, yang membedakan adalah bentuk sediaannya. Jadi bentuk sediaan dari vaksin inaktif ini yaitu emulsi atau suspensi. Jadi dia mengandung zat pembawa atau pelarut atau adjuvan gitu. Jadi dalam satu botol vaksin inaktif dia tuh mengandung pelarut sama mengandung virus vaksin gitu. Nah, kenapa sih kok ada dikasihnya ini adjuvan atau pelarut? Ini soalnya dia itu untuk menambah daya kerja atau penyerapan dari virus vaksin tersebut dalam sirkulasi darah gitu. Makanya metode pengaplikasinya ini menggunakan injek atau suntik gitu Kak. Oh, jadi cara kerjanya vaksin ini diinjeksikan. Kalau istilah awamnya itu disuntikan gitu. Disuntikan. Nah, lalu kalau untuk penyimpanannya sendiri ini, bagaimana yang benar menurut Kak Cantik nih?
Oke, untuk cara penyimpanannya ini vaksin inaktif atau vaksin aktif ini sebenarnya itu sama saja ya, di tempat pendingin atau kulkas. Tapi kalau vaksin inaktif ini alangkah baiknya cara penyimpanannya ini di bagian bawah kulkas agar tidak membeku gitu Kak. Nah, dan sebelum digunakan ini alangkah baiknya untuk dilakukan thawing kayak gitu. Kok rasanya baru denger ya istilah thawing ini. Thawing itu apa sih Kak? Jadi thawing itu adalah proses untuk meningkatkan suhu vaksin secara bertahap yang bertujuannya ini nanti untuk mengkondisikan suhu vaksin ini sesuai dengan suhu ruangan, di mana nanti ini suhunya ini akan mendekati suhu tubuh ayam kayak gitu. Lalu bagaimana sih proses pengaplikasiannya? Gitu. Nah, bisa dijelaskan secara detail ke teman-teman semua ini. Nah, jadi untuk prosesnya ketika vaksin inaktif ini dikeluarkan dari tempat pendingin atau kulkas ini untuk dibawa ke kandang ini memerlukan cooler box Kak. Ketika area kandangnya jauh gitu. Setelah sampai di kandang, ini harus segera dilakukan thawing dengan cara dikocok agar menyerupai suhu ruangan atau agar larutannya ini tercampur kayak gitu. Ketika sudah di-thawing, ini harus segera diberikan ke ayam dengan cara diinjek. Nah, ini harus habis nih Kak dalam waktu 24 jam karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk dosisnya, ini biasanya peternak punya dosis masing-masing ya buat strateginya pemberian vaksin. Tapi biasanya ini yang paling baik ini sekitar 0,3 sampai 0,5 ml. Ini biasanya untuk ayam di bawah bobot 1 kg kayak gitu. Nah, ini berlaku untuk semua vaksin ya Kak, vaksin inaktif maupun vaksin aktif. Nah, setelah nanti digunakan ini vaksinnya dan masih terdapat sisa, apalagi sudah tercampur oleh pelarut, maka tidak diperkenankan untuk disimpan kembali ke lemari pendingin karena nanti akan terjadi fluktuasi suhu yang dapat merusak potensi dari kinerja vaksin tersebut. Kayak gitu Kak. Oke nih sobat ternak semua. Jadi kesimpulannya, pemakaian vaksin ini harus habis dalam kurun waktu 24 jam. Jika lebih dari 24 jam, maka sudah tidak steril atau tidak bisa digunakan lagi karena sudah terkena udara luar ya Kak. Nah, dan tentunya daya kerja dari vaksin inaktif tersebut akan hilang. Nah, sekian dulu nih bincang-bincang kita untuk tema hari ini. Semoga info ini bermanfaat untuk sobat ternak semuanya. Nah, makasih juga Kak Cantik untuk share infonya ke teman-teman semua ini. Oke. Nah, untuk sobat ternak semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk ikuti video-video podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Spesialis ternak, Solusi para peternak.